Wandami Sayadaw, Wandami Bante Sukihonto. We'd like to invite Sayadaw to give us the Dhamma Desana of Metta Sutta. Now we will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan menghormat kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today the last part of Metta Sutta. Pada hari ini akan dijelaskan bagian terakhir dari Metta Sutta. So when we are going to radiate metta, how strong it should be. Pada saat kita akan memancarkan metta, seberapa kuatkah kita harus memancarkan metta tersebut? So we also have to understand what kind of power is a really successful metta. So by achieving what kind of power do we say we have achieved successful metta? Ya, dengan kekuatan seperti apakah kita bisa dikatakan telah berhasil memancarkan metta? So we can also understand what kind of mental state should we have when we have successful metta. Oleh karena itu kita harus tahu kondisi batin seperti apakah bisa dikatakan kita telah berhasil memancarkan metta. So now we have to start with Madaya Thaniyam Buddha, Mayusa Eka Buddha Manurake, Ewampi Sabha Buddhesu, Manasam Bhawaya Aprimana. Oleh karena itu pada malam hari ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan bait selanjutnya yaitu Mataya Thaniyam Buddha, Mayusa Eka Buddha Manurake, Ewampi Sabha Buddhesu, Manasam Bhawaya Aparimanang. So this is successful metta, or what kind of mindset should we have to our living beings? Jadi bait tersebut bisa dikatakan cara memancarkan metta yang berhasil, yang sukses. I cannot hear translation. Just as a mother would protect her only child at the risk of her own life, even so, let him cultivate the boundless love in his heart towards all beings. Terjemahannya adalah seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi anak satu-satunya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Demikian juga seharusnya semua makhluk dengan cinta kasih tanpa batas di batinnya itu dikembangkan kepada seluruh makhluk. Okay, here we have already mentioned only child, or also it must be her own child. That means it should not be adopted son or adopted daughter. Di bagian tersebut dikatakan anak satu-satunya. Jadi hanya ada satu anak saja. Dan anak ini pun anaknya sendiri, bukan anak hasil adopsi. But here one of the Pali words is missing. For example, Mata Yata. Yata means just as. Mata means mother. Actually, Niya means always. Not only sometimes, always protects. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Palinya, mata yatha. Mata itu adalah ibu, yatha itu seperti halnya. Lalu niang itu maksudnya adalah selalu. Jadi selalu melindungi. Okay, now one more thing. Yeah, Sabha Buddhesu to all living beings. So as we love, or as a mother love her own child or her only child, that if we love all living beings in the world equally, this is called successful metta. Ya, di dalam bahasa Pali juga terdapat sabha butesu yang maknanya adalah kepada seluruh makhluk. Jadi di sini seperti halnya seorang ibu yang mencintai, memiliki cinta kasih begitu. Nah, kita juga harus memancarkan atau memiliki cinta kasih kepada seluruh makhluk di dunia secara seimbang ya, sama. Then we also have Pali words aprimana. Aprimana means boundless, or limitless. Juga terdapat kata aparimanang yang artinya adalah tanpa batas.
Mostly our loving kindness is limited. For example, you may have your own family, your own friends. You may have loving kindness toward your friends, your family, but there are many, many indifferent people around you. You don't know. They don't know also. Right? Then we also should have loving kindness toward all the living beings around us. Kebanyakan orang mereka memiliki cinta kasihnya terbatas, seperti contohnya mereka hanya memiliki cinta kasih kepada keluarga mereka sendiri atau teman mereka sendiri dan seterusnya. Juga terkadang terdapat orang-orang lain di sekitar mereka, orang-orang yang tidak mereka kenal. Sebaiknya seseorang memiliki cinta kasih tanpa batas kepada seluruh makhluk, baik yang mereka kenal ataupun tidak kenal. So until we have this kind of mindset, we must develop manasambhavaye. We should develop our minds until we can love all other living beings equally, all the unlimited living beings equally. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh semua orang. Jika kita memiliki pola pikir ya, mindset seperti demikian, maka kita pun dapat mengembangkan cinta kasih kepada seluruh makhluk tanpa batas dan juga secara seimbang, sama porsinya. Okay, now one more thing. When we are going to talk about loving kindness or any other sublime value, for example, like compassion, sympathetic joy, equanimity, it must be living beings. It must be unlimited living beings, or boundless living beings, or immeasurable living beings. Ya, jadi bukan hanya dalam konteks meta saja atau cinta kasih, tetapi juga belas kasih atau kebahagiaan simpatik atau juga keseimbangan UPK. Kita memancarkan kepada seluruh makhluk hidup tanpa batas, tanpa ada limit. So that means when we are going to radiate metta or karuna, mudita, upekha to our living beings, we must take living being as an object. Don't think about nama rupa. Don't say nama rupa also. Oleh karena itu pada saat kita memancarkan metta atau karuna atau mudita, kita harus memancarkan kepada makhluk hidup sebagai objeknya. Jadi pada saat itu kita tidak mengambil mereka sebagai nama rupa. Bahkan kita jangan membicarakan tentang nama rupa sekalipun. Then we have already mentioned it must be living being, right? It must not be dead beings. We must radiate metta to our living beings. If somebody pass away, we cannot radiate metta to them. Ya, kita harus memancarkan metta kepada makhluk hidup saja. Jadi bukan kepada makhluk yang telah meninggal, bukan kepada mayat. Kalau seseorang telah meninggal, maka kita tidak bisa memancarkan metta kepada mereka. Okay, so if we summarize, we must have metta toward all the living beings equally, without any limitations, without boundaries, without any barriers. Ya, kalau kita simpulkan, maka kita harus memiliki metta, cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup secara sama, seimbang, tanpa batas, tanpa halangan, tanpa rintangan. So now we have another stanza. Matanja sabha lokasmi, manasam bhavaya abrimana, udang adroja diriyanja, asambana awira masapadam. Lalu bait selanjutnya adalah metanca sabalokasming, manasang bhawaye aparimanang, udang adoca tiryanca, asam badang awera masapatang. This is also encouragement. When we are going to radiate metta, we must radiate metta to our different directions. Here translation. Let his thoughts of boundless love pervade the whole worlds above, below, and across, without restrictions, free of hate and free from enmity. Ya, bait tersebut sebenarnya merupakan sebuah anjuran ya. Bagi orang yang ingin memancarkan metta, mereka harus memancarkan metta atau cinta kasih ke seluruh penjuru arah begitu. Terjemahan dari bait tersebut adalah dia seharusnya memancarkan atau menyebarkan pikiran cinta kasih tanpa batas ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, ke seberang, tanpa batasan, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan. So, when we are going to radiate metta to all living beings, he also mentioned we will radiate metta to all the directions. Jadi dari bait tersebut kita tahu bahwa kita bukan hanya harus memancarkan metta kepada seluruh makhluk hidup, tetapi juga harus memancarkan metta ke seluruh
arah mata angin ke seluruh penjuru dunia. So he also mentions Sabha Lokasmi in every words. For example, we are human beings, we are in the sensual realms, divine beings in the sensual realms. There's the Brahmas, the Brahma realms, material realms, also there's the immaterial realms. We give radiant metta to all the living beings. Jadi di dalam bait tersebut terdapat kata Sabha Lokasmi yang artinya adalah ke seluruh dunia. Seperti kita manusia berada di dalam dunia yang diliputi oleh kesenangan indria, begitu juga para dewa, Brahma juga berada di alam para Brahma, juga terdapat alam tanpa materi dan alam bermateri ya, alam Brahma bermateri. So in our daily chant also we have Sabbe Sada Awira Hondu, right? This is all living beings. Di dalam pelaksanaan chanting setiap hari juga ya kita sering mengucapkan Sabbe Sata Awira Hontu. Ini juga maknanya kepada seluruh makhluk hidup. Not only that, we also have Buddhati Maya, Disaya, all the 10 directions. So this is also the way to radiate metta to all the living beings. Juga Anda pernah membacakan salah satu parita mungkin di sore hari Puratimaya, Disaya dan seterusnya. Ini juga maknanya adalah untuk memancarkan cinta kasih ke 10 arah begitu. Ini merupakan cara untuk memancarkan metta. We have also another grouping. Udanyawa Bwagaja Aroyawa Uwijito. This is also radiating metta. Juga Anda juga mengatakan Udang Yawa Bawagaca Adoyawa Awijito. Ini juga merupakan cara untuk memancarkan metta. Okay, now here mentioned asambhadam without restriction. That means don't limit. Restriction means, for example, I will radiate metta to only my family, my friends. This means limited. And without restrictions, it should be all the living beings. Ya, dalam kata asam badang itu maknanya adalah tanpa hambatan atau tanpa batasan ya, seperti itu. Jadi kalau Anda hanya memancarkan metta kepada teman Anda atau kepada keluarga Anda, itu berarti masih terbatas cinta kasih yang Anda pancarkan. Anda harusnya memancarkan cinta kasih tanpa batas ke seluruh makhluk, ke seluruh arah. So here we also awira masa padang. We must be free from danger or hatred. We must not fear or we must not think somebody is our enemies. Lalu selanjutnya adalah awera asapatang begitu. Jadi kita harus memiliki pikiran tanpa kebencian juga tanpa permusuhan. Kita tidak boleh berpikir bahwa ada orang itu sebagai musuh kita. For example, we may have many different types of hatred, right? For example, there are some people they hate birds, crow or some kind of birds. There are some people they hate insects. There are some people they hate human being or something, right? We have many different types of hatred. Okay, anyway, if we still have some hatred to some living beings, we don't have successful metta. Juga terdapat banyak sekali jenis kebencian ya. Sebagian orang ada yang tidak menyukai burung, misalkan burung gagak seperti itu, atau juga ada orang-orang yang tidak menyukai serangga, atau ada orang yang menyukai orang-orang lainnya, dia tidak menyukai manusia lainnya begitu. Kalau Anda masih memiliki kebencian semacam ini, berarti metta Anda masih belum berhasil. So we must not feel anger or we must not feel something unpleasant in our mind. If we feel something unpleasant in our mind, then we don't have successful metta. Jadi pada saat itu Anda seharusnya tidak memiliki kebencian lagi dan juga tidak memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan di pikiran Anda. Kalau Anda masih memiliki hal ini, berarti metta Anda masih belum berhasil. Okay, now, few more step. Titan jarani senoa, sayano yawadasa vidamido, edan sati antithya, Brahma medang wihara midha mahu. Selanjutnya adalah titang carang nisinoa, sayano yawatasa vitamido, etang sating aditeya, Brahma metang wihara midha mahu. So this also mentioning up to which conditions or until what time should we meditate or should we radiate metta?
Jadi ini makna dari bait tersebut adalah sampai kondisi seperti apakah atau sampai seperti apakah waktu yang bagaimanakah kita harus terus memancarkan metta. Okay, now here, whether he is standing, walking, sitting or lying down, as long as he is awake, he should develop this mindfulness or loving kindness. Makna dari bait tersebut adalah baik dia sedang berdiri, berjalan, duduk atau sedang berbaring, selama dia masih terjaga dia harus mengembangkan pikiran cinta kasih. So if we summarize, we must radiate metta toward living beings in every posture. Oleh karena itu kalau kita simpulkan dari bait ini, kita harus juga memancarkan metta kepada seluruh makhluk di seluruh penjuru di postur tubuh apapun. So here I just make one translation. Yavata savita midomi, as long as he is awake. I just mentioned very simple one, right? So here in this case, as long as you don't fall asleep, you must radiate metta. Ya, pada kata yawata sawita mido, Sedo menerjemahkan secara sederhana saja, yaitu selama dia masih tersadar. Maksudnya selama seseorang itu tidak tertidur atau tidak tidur, maka dia seharusnya terus memiliki pikiran cinta kasih yang memancar kepada seluruh makhluk. Now we also have another definition. So we must radiate metta to our living beings until we can overcome drowsiness. Juga terdapat makna yang lain, yaitu kita harusnya memancarkan metta kepada seluruh makhluk hidup sampai kita bisa menghilangkan rasa ngantuk. Okay, when we talk about metta, right? Metta also can be considered like a tiredness. When your body becomes very tired, your body is not very active, right? Sluggish, we can say, sluggish mind. Or maybe not very active. At the time we can say metta. And then you can feel fresh. You can radiate metta. Ya, terkadang pikiran kita atau tubuh kita kan bisa merasa lelah begitu. Atau pikiran kita karena lelah pun jadi lebih lamban. Nah, midha di sini berarti bermakna sampai kita bisa mengatasi midha, pikiran yang lelah atau yang lamban ini, kita harus terus memancarkan metta. Another thing is like a laziness also can be considered as a metta. Until you can overcome laziness, you can radiate metta. Juga makna lainnya adalah kemalasan ya. Sampai Anda bisa mengalahkan atau menghilangkan kemalasan Anda harus memancarkan metta secara terus-menerus. Okay, for example, sometimes you are unwilling to meditate. You can say metta for a while until your mind becomes very active. If your mind becomes very active, then you can also overcome metta already, right? Then you can also practice better. Terkadang para meditator kan keinginan untuk bermeditasinya menurun atau kurang ya. Pada saat itu dia boleh mengganti objek meditasinya menjadi metta sampai pikirannya menjadi aktif. Nah, pada saat dia bisa menghilangkan midha, rasa malas di pikirannya, maka dia boleh melanjutkan latihannya ke tahap yang seharusnya. Okay, if we summarize, metta means tiredness in the body. This is one of the things. Another thing is sluggish minds or sluggishness. This is another meaning. Because we can also say another one like a drowsiness. You know, right? Drowsiness, right? Another thing is like a laziness. Until we can overcome all these things, we can radiate metta. Jadi kata midha ini bisa bermakna banyak sekali, seperti tubuh yang lelah atau mungkin pikiran yang lamban atau juga rasa ngantuk. Anda semua mengetahui rasa ngantuk atau juga rasa malas. Sampai Anda bisa mengatasi keseluruh hal ini, Anda bisa memancarkan metta. Okay, now here we have to understand the last one. Brahma metta vihara metta mahu. It was stated by the Buddha as the noblest living in the dispensation of the Buddha. Lalu bait yang terakhir itu terdapat Brahma metang wihara midamahu, yang maknanya adalah seperti telah dinyatakan oleh Sang Buddha bahwa hal tersebut adalah kehidupan yang paling mulia di masa ajaran Sang Buddha. So sometimes we say Brahma Vihara. Brahma Vihara means sublime abiding.
Ya, jadi Brahma Wihara maknanya adalah kediaman luhur. So we have many different types of living. Okay, for your information. When you read sutta, you may find, right? Ekan samayam bhagava savatiyam viharati, living. What does it mean, living? Ya, pada saat Anda membaca sutta atau parita, Anda akan menemukan ekang samayam bhagawa jetawana viharati misalkan seperti itu. Anda harus mengetahui makna viharati di sini. So whenever we talk about viharati, we have to understand 4 types of living. The first one is Iryapata Vihara. Iryapata Vihara means Buddha may live there by standing, sitting, walking, lying down, all are also called Vihara, living. Ya, makna dari wiharati di sini Sayadaw menjelaskan terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah Iryapatha Wihara, yaitu di sana Sang Buddha mungkin sedang berdiri, berjalan, duduk atau mungkin sedang berbaring. Itu maknanya sedang berdiam maksudnya. So most of the people also live like this, right? So now you may say, I live in Medan. You may say, right? You walk around Medan, you sit, stand, lying down in Medan, right? This is called living. This is the common for everybody. Ya, jadi seperti inilah makna dari wiharati atau tinggal atau berdiam. Kalau Anda mengatakan saya tinggal di Medan, berarti maknanya adalah Anda ya berjalan-jalan di Medan, Anda duduk di Medan, Anda berbaring di Medan, dan Anda berdiri di Medan. Ini adalah makna yang umum. So another one is a Dipa Vihara. Dipa Vihara means if we can enter into the jhana, if we can live whole day, whole night, that kind of things can be considered as Dipa Vihara. Yang kedua adalah Dipa Wihara, yaitu ketika seseorang bisa tinggal atau memasuki jhana, begitu. Ketika dia bisa tinggal sepanjang hari, sepanjang malam, seperti itu. Ini adalah makna dari Dipa Wihara. This is not for ordinary people, for special people, right? Ya, oleh karena itu Dipa Wihara ini hanya orang-orang spesial saja yang bisa melakukannya. So that means many people should be special people here also, right? When you will be special people, I'm waiting. Ya, Sayadaw juga berharap di antara Anda yang di sini bisa menjadi orang-orang yang spesial. Right? It should be special people, right? Okay, now another one. Brahma Vihara. Do we hear Brahma Medha Vihara, right? Brahma Vihara. Brahma Vihara means entering into Metta Jhana, Karuna Jhana, Mudita Jhana, Ubekha Jhana. This is called Brahma Vihara. Yang ketiga adalah Brahma Wihara, maknanya adalah memasuki Metta Jhana, Karuna Jhana, Mudita Jhana, dan Upekha Jhana. Okay, sometimes although you cannot enter into jhana, you cannot attain jhana by radiating metta, karuna, mudita, ubekha, right? But in our daily life, you spend your time with metta. This all can be considered as a Brahma Vihara. Terkadang Anda tidak dapat memasuki jhana dengan berlatih metta, karuna, mudita, atau upekha, tetapi jika Anda ada di dalam keseharian Anda mampu untuk terus mempertahankan batin dengan cinta kasih, nah maka Anda juga bisa dikatakan sebagai Brahma Wihara. Actually, here you have one tradition, right? I also have from my room. Sometimes you take 9 precepts, right? 9 precepts. Metta also, the last one. Yes. Why we add metta meditation? Why we add metta as a sila there? Actually, in the Buddha teaching, we also find Brahma Bodhata. Brahma Ubosata. Combine together, Brahma Bodhata. That means if we radiate metta to our living beings, when we are taking precepts, you are in Brahma Bodhata. Ya, saya mendengar bahwa terdapat sebuah kebiasaan di Indonesia bahwa terdapat umat-umat yang senang mengambil 9 sila, yaitu dengan tambahan praktek metta. Jadi praktek cinta kasih ini ditambahkan di dalam moralitas mereka. Saya mengatakan bahwa di Buddha pernah menjelaskan bahwa
ada yang disebut sebagai Brahmu Posata. Brahmu Posata adalah dari kata Brahma dan Uposata. Jadi jika seseorang memancarkan metta pada saat mereka juga sedang menjalankan sila, moralitas mereka, maka itu juga disebut Brahmu Posata. So, although you are not in the meditation retreat, so you may have some special day for taking Uposatha every Sabbath. At the same time, you can also do radiating metta to observe Brahma Uposatha. Ya, jadi sekalipun Anda tidak dalam kondisi mengikuti retret meditasi ya, tetapi mungkin Anda memiliki hari-hari spesial begitu di mana Anda mau menjalankan praktik 8 sila, Anda juga bisa menambahkan latihan untuk memancarkan metta. Nah, pada saat itu Anda berarti menjalankan Brahmu Posata. Okay, now we have the last one. The last one is Ariya Vihara. Ariya means noble persons. Vihara means living. Noble person living means they will enter into fruition attainment. They will spend whole day, whole night. This is called Ariya Vihara. Yang keempat adalah Arya Wihara. Ini maknanya adalah Arya itu mulia ya, dan Wihara itu tinggal atau berdiam. Jadi makna dari kata ini adalah ketika seseorang itu memasuki pencapaian buah atau maga dan phala seperti itu. Ini hanyalah orang-orang spesial saja, hanya orang yang telah mencapai tingkat kesucian. Mereka menghabiskan waktu siang atau malam dengan pencapaian mereka. So we have 4 different types of living. The first one, Iryapatha Vihara, just walking, standing, sitting, lying down, everybody lives like this. Second one, Deva Vihara, entering into the jhana. The third one, Brahma Vihara, radiating metta, karuna, mudita, ubekha to our living beings. Or metta jhana also including, right? Then the last one is Arya Vihara, that only noble person can live, entering into fruition attainment. Ya, diulangi lagi, 4 jenis wihara. Yang pertama adalah Iryapatha Wihara. Jadi seseorang itu berdiri, berjalan, duduk ataupun berbaring. Jadi ketika seseorang melakukan postur ini bisa dikatakan Iryapatha Wihara. Tempat tinggal di mana seseorang melakukan salah satu dari 4 postur. Yang kedua adalah Dibha Wihara, ketika seseorang memasuki jhana. Yang ketiga adalah Brahma Wihara, ketika seseorang itu memancarkan metta, karuna, mudita, dan upekha. Yang keempat adalah Arya Wihara, ini hanya dilakukan oleh orang-orang mulia, orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian, di mana mereka menghabiskan waktunya untuk mencapai magha dan phala di sana. Okay, now we have the last stanza. Titanja anubhagama silawa dasanena sambano kamisu vinaya gedang nahi jadu gavaseya punaredi. Ya, kita tiba di bait yang terakhir, yaitu ditinca anubhagama silawa dasanena sampano kamesu vinaya gedang nahi jatu gavaseya punareti. So in this stanza, this is actually the part for vipassana. Di dalam bait ini maknanya adalah jalan menuju praktek latihan vipassana. Okay, we should introduce the background story. Actually, I have already talked about it, right? 500 bhikkhus. They are frightened by devas. They came back and met the Buddha. The Buddha gave metta sutta instructions. At the same time, Buddha also talked to them, this is a protection, this is also meditation, both. Ya, jadi Sayadaw akan menjelaskan kembali latar belakang dari sutta ini secara singkat. Awalnya terdapat 500 biku yang pada saat itu merasa takut karena ditakut-takuti oleh para dewa di mana di tempat mereka tinggal. Oleh karena itu mereka pun kembali dan bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha mengajari mereka metta sutta ini. Sang Buddha mengatakan bahwa sutta ini bukan hanya akan menjadi perlindungan bagi mereka, tetapi juga menjadi latihan meditasi bagi mereka. So in the very beginning, I have already said something about the bhikkhus. They have a learned meditation method from the Buddha. They are not beginners, right? They have already practiced very long times. Ya, seperti yang sudah dijelaskan juga di awal ceramah, bahwa para biku yang disebutkan di dalam metta sutta ini sebenarnya biku yang sudah belajar banyak dari Sang Buddha. Jadi mereka bukanlah
para biku-biku yang masih pemula, mereka sudah cukup lama berlatih. So in this sutta, you can also imagine, in the very beginning, we also say the quality of the meditators, after that how to ready metta, very long process. Ya, di sutta ini juga dijelaskan kualitas-kualitas dari meditator dan juga bagaimana caranya memancarkan metta secara bertahap. But now for about vipassana, only this stanza, only one stanza for vipassana. Lalu bagian vipassana ini hanya dijelaskan dalam satu bait ini saja. So here translation is, not falling into wrong view, being virtuous and endure with the first noble path, and discarding the attachment to sensual desire. And he will definitely not be born again in this world. Kata Pali tersebut kalau diterjemahkan maka akan menjadi tidak jatuh ke dalam pandangan salah, bermoral dan memiliki pandangan benar. Dia telah mencapai tingkatan pandangan benar dan telah melepas atau menghapuskan kemelekatan terhadap kenikmatan indria. Maka dia pasti tidak akan terlahir kembali di dunia ini. Okay, now we should talk about a little bit an elaboration of the stanza. Titanja anubhagama, not falling into wrong view. This is we can also understand overcoming wrong view. If we can know nama rupas clearly, we can overcome falling into wrong view. Ya, ditinca anupagama maknanya adalah tidak terjatuh ke dalam pandangan salah. Jadi seseorang harusnya dapat mengatasi hal ini. Caranya adalah jika dia dapat mengetahui, dapat dengan jelas mengetahui nama dan rupa, maka dia sudah terlepas atau tidak terjatuh ke dalam pandangan salah. Okay, I should elaborate a little bit more. Then even in Myanmar, we have some misunderstanding of Metta Sutta, especially meditating Metta. One of Myanmar famous meditation teacher talk about Metta. When you meditate Metta, you start with Aham Awiro Homi. May I be free from danger. This is Sakaya Ditti. He say like that, right? Ya, Sayadaw akan menjelaskan lebih mendalam mengenai bagian ini. Sebenarnya di Myanmar sendiri terdapat kesalahpahaman. Terdapat seorang guru ya yang cukup terkenal di sana. Dia berkata bahwa jika Anda memulai metta, memulai memancarkan metta dengan mengatakan Ahang Awero Homi, semoga saya terbebas dari bahaya, maka ini adalah Sakaya Ditti. So actually this is the wrong view. Ya, ini sebenarnya adalah pandangan yang salah. So that means when we ready a metta, we must take living being as an object. It's not Sakaya Ditti. It's a samatha subject. So many of samatha subjects are concept. Don't think about nama rupas. Ya, ini adalah kesalahpahaman ya, merupakan pandangan yang salah karena ketika seseorang memancarkan metta, mereka harus mengambil makhluk hidup sebagai objek. Ini adalah sebuah konsep dan ini juga merupakan bagian dari subjek latihan samatha, hanya konsep saja, tidak usah berbicara mengenai nama dan rupa. Pasama sabbe satta awera hontu, may all living beings be free from danger. It must be living being, not nama rupas. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa sabe sata awera hontu, semoga seluruh makhluk terbebas dari bahaya. Ini berarti kita harus menangkapnya sebagai makhluk hidup, bukan sebagai nama rupa. Sometimes people have bad habits. To protect themselves from something wrong, they use nama rupa. Right? Terkadang seseorang memiliki kebiasaan buruk ya, untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dia mengambil konsep nama rupa. Actually, we have one well-known Sayadaw. He's also one of our Sayadaw Dhamma friends. He passed away already. So that Mahatera also, that Sayadaw also vegetarian, was also vegetarian. He had many devotees. Then one of his devotees liked pork too much. Whenever he came to his forest monastery, he brought very big amount of pork. He cooked in his house. He offered to all the bhikkhu there. Almost all the time when he came to the monastery, he brought pork. Ya, Sayadaw menjelaskan kembali mengenai hal ini dengan sebuah cerita ya.
Sebenarnya terdapat seorang biku yang juga merupakan teman dari Pauk Sayadaw, tetapi teman dari Pauk Sayadaw ini sebenarnya sudah meninggal sekarang. Nah, biku tersebut atau guru tersebut adalah seorang vegetarian. Lalu terdapat salah satu umat beliau itu sangat menyukai babi. Jadi ketika dia datang ke wihara, yang wihara itu terdapat di sebuah hutan ya, dia selalu memasak lalu membawa masakan babi itu ke wihara, dan dia mendanakan masakan babi itu kepada para biku yang ada di sana. Setiap kali dia datang ke wihara, dia selalu melakukan hal ini. So one day he came to the monastery, bringing very big amount of pot of all the bhikkhu. After that he brought that Sayadaw. Then Sayadaw asked, "Oh, today you came. What do you bring to offer Sangha?" Then he replied, "Sayadaw, as everybody say, 4 elements." Ya, jadi suatu ketika umat itu datang lagi ya ke wihara, dan dia membawa makanan yang sudah dia masak dan dia danakan kepada para biku. Setelah itu dia berusaha mendekat kepada Sayadaw ini, dan Sayadaw bertanya kepada umatnya, "Oke, kamu hari ini apa yang kamu bawa, yang kamu danakan kepada para biku?" Si umat menjawab, seperti yang semua orang katakan, 4 elemen Sayadaw. Right? So that means, you know, his way is very smart, right? He would hide. He brought pork, and he just say he brought 4 elements, right? Ya, jadi umat ini cukup pintar juga ya. Sebenarnya dia berusaha menutupi bahwa dia ini membawakan masakan babi. Dia dengan mengatakan dia membawa 4 elemen. Dia menutupi kenyataannya. Then the Sayadaw also asked him, "Okay, so when you go to the market, do you say, 'Please give me 4 elements,' or do you say, 'Please give me pork'?" Lalu Sayadaw juga bertanya kembali kepada umatnya, "Oke, kalau gitu ketika kamu pergi ke pasar, bagaimana kamu minta kepada penjual, tolong berikan saya 4 elemen, atau kamu meminta tolong berikan saya babi?" Then he's like, "Bande, at the time I have to say pork. If I say 4 elements, nobody will understand." Right? Ya, oleh karena itu si umat dia menjawab, "Bante, saya harus menjawab, saya menginginkan babi. Kalau saya menjawab saya butuh 4 elemen, tidak ada yang memahami." Right? This is a, you know, wrong doing. Right? Wrong words he addressed to the educated bhikkhu. Right? So that means when we say in our daily life, we might say, for example, you may have family. You may say, "My son, my daughter, my husband, my wife," you may say. We cannot say it's a Sakaya Ditti. This is daily conversation. Right? Ya, jadi ini adalah merupakan perilaku yang salah ya. Dia menggunakan kata yang salah kepada biku yang terpelajar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari pun Anda, misalkan di dalam sebuah keluarga, ketika Anda mengatakan anak saya, anak perempuan saya, dan seterusnya, ini bukanlah Sakaya Ditti, tetapi ini adalah percakapan biasa saja. So one more thing here. In the case of wrong view, it's not only from the words. It's actually just understanding nama rupas. If we can know all types of rupas, if we can understand all the possible namas, then we can break the competitiveness, we can overcome the wrong view. Jadi satu hal yang harus dipahami di sini bahwa pandangan salah itu bukan berasal dari kata-kata ya atau kalimat yang diucapkan, tetapi ketika seseorang dapat memahami nama dan rupa dengan jelas, mereka pun dapat memecah kepadatan. Saat itu maka dia berarti sudah mengatasi pandangan salah. So okay, if we say briefly, after radiating metta to all the living beings, then we can enter into the jhana. Imagine from the jhana, because of the same jhana mentalities. Jadi secara singkatnya, ketika seseorang setelah memancarkan metta, pada saat seseorang ingin berpraktek metta, lalu dia memancarkan metta, dan setelah dia mencapai jhana dan dia keluar dari jhana tersebut, dia dapat berusaha mengamati mentalitas dari jhana factor. Jhana dhamma. Oh, jhana dhamma. Mentalitas dari jhana yang sudah dia capai sebelumnya. After that, we can also discern all the materialities and all about the body.
Begitu juga dia dapat mengamati materi di seluruh tubuhnya. Then if we can know nama rupas clearly, then we can also understand in this body there's no everlasting entity, no self, no soul. Then we can also overcome wrong view. Dan jika dia dapat mengetahui nama dan rupa secara jelas, maka dia akan mengetahui bahwa di dalam tubuhnya itu tidak ada entitas yang bertahan lama, tidak ada entitas yang abadi seperti itu. Jadi tidak ada diri. Okay, so if we go back previous topic, right? Then if somebody say, Radiant Metta, awiro homi, may be free from danger, it's not Sakaya Ditti. It's daily use. Ya, jadi untuk pengingat Anda kembali, jika seseorang berkata ahang awero homi, semoga saya terbebas dari bahaya, ini bukanlah pandangan salah ya. Nah, tetapi ini adalah hal yang umum untuk dilakukan atau diucapkan di dalam keseharian. So if we can practice nama rupas clearly, we can overcome wrong view. Sehingga jika seseorang dapat berlatih nama rupa dengan jelas, dia dapat mengatasi pandangan salah. Okay, another thing is here, silawa dasanina sambano, silawa means virtuous. So actually morality is the foundations of metta meditations. Di sini disebutkan juga silawa dasanena sampano, maknanya adalah bermoral. Jadi artinya adalah moralitas merupakan fondasi ya, dasar dari praktek metta. So another thing is here, sila also can be habits. One who has habits of metta, this also can be called sila. Sila juga bisa diterjemahkan sebagai kebiasaan. Seseorang yang memiliki kebiasaan metta, memiliki cinta kasih, itu juga bisa disebut sebagai sila. Dasanena sampano, demi sodapati maga and phala. Dasanena sampano maknanya adalah sotapati, maga, dan phala. So okay, briefly. So after reading metta, we have to discern nama rupas, their causes, discerning nature dukkha anatta. When our internal knowledge become very powerful and mature enough, we can attain path and fruition knowledge. Jadi setelah seseorang memancarkan metta, dia pun dapat keluar dari jhana tersebut dan mengamati nama dan rupa sampai dengan jelas dan memahami anicca, dukkha, dan anatta. Ketika pengetahuannya cukup kuat, pada saat itu dia pun bisa mencapai tingkat kesucian. So in this stanza, the Buddha didn't mention anything about namas or rupas or anything. Why? Because all the people has already learned all the Vipassana meditations by heart. That's why he need not explain everything in detail in the suttas. Lalu kalau ditanyakan kenapa Sang Buddha tidak menyebutkan nama dan rupa di dalam bait yang terakhir ini karena para biku tersebut yang mendengar sudah memahami atau mempraktikkan nama rupa sebelumnya. Mereka sudah menghafal nama dan rupa. Maksudnya dia sudah berlatih sebelumnya dengan jelas. Okay, you mentioned Kamesu Vinaya Gedam. Here we have two different types of karma. The first one is Kilesa karma, the defilements. Second is the Vatu karma, desirable object. Kamesu Vinaya Gedang di sini maknanya adalah kilesa kama dan watu kama. Ya, watu kama itu maknanya adalah objek-objek yang diharapkan atau diinginkan. So that means we have many enjoyable things. We can say sensual objects, the color, sound, smell, taste, and touching and thinking. Enjoyable things. These are called vatu kama, enjoyable objects. Jadi objek-objek kesenangan indria ya, yang dilihat, yang didengar, dihirup, dicium dan seterusnya, ini merupakan objek-objek kesenangan indria yang disebut sebagai watu kama. So although we have enjoyable things, our mind dislike, we cannot enjoy it. That's why internally we also need kilesa kama, defilements. If we have defilements and enjoyable things, we can enjoy. So here in this case, overcoming enjoyable things and overcoming sensual desire. Terkadang sekalipun kita melihat objek-objek yang sepertinya menyenangkan seperti itu, tetapi jika pikiran kita tidak menyukainya, maka kita pun tidak dapat menikmati hal tersebut. Oleh karena itu di sini juga disebutkan terdapat kilesa kama begitu. Ketika kita mampu
mengatasi ketika kita melihat ya berhadapan dengan objek-objek yang menyenangkan dan kita juga dapat mengatasi kilesa, maka Sedo, can you explain again? Uh-huh. We can also overcome kilesa kama and watu kama. Kita dapat oleh karena itu kita juga dapat mengatasi kilesa kama dan watu kama. Okay, so that means if we can overcome all the things, sensual desire and sensual objects, without remainder, right? That means although there are many desirable objects, our mind does not incline to it. It becomes naturally undesirable or natural object. Jadi kalau kita mampu mengatasi keinginan akan hal-hal sensual dan juga mampu mengatasi objek-objek sensual tadi, maka dengan demikian pikiran kita pun, batin kita tidak akan condong atau cenderung kepada hal tersebut. Okay, practically, you may have many Dhamma friends now also, right? In the school, you may have many classmates. Now you cannot talk to your classmates about meditation. If you talk about meditation, they will say you are crazy. Ya, secara prakteknya adalah Anda kan memiliki banyak sekali teman ya. Jadi atau di kelas Anda banyak teman. Kalau Anda berbicara mengenai meditasi dan teman Anda itu tidak mengerti, tidak menyukai meditasi, maka dia bisa berkata Anda ini gila. So if you talk about by merely focus on the breathing, you can see the lights or you can see tranquility, rapture, joy, right? They may say you are totally crazy, right? Lalu kalau Anda lanjut berbicara kepada dia bahwa Anda bisa melihat cahaya, Anda juga memiliki piti, sukha, dan juga ekagata seperti itu, dia bisa bilang Anda benar-benar gila. Right? At the same time, your lifestyle will be different from them. They can enjoy many things. You might not inclined to many enjoyable things. Then they may think you are crazy also. Juga terkadang kan kita memiliki gaya hidup ya, pola hidup yang berbeda dengan orang lain. Hanya dengan perbedaan ini saja orang bisa berkata bahwa kamu ini gila. Right? Here, junior meditators, be careful, right? Your friend will say you are crazy. Ya, para meditator junior ya yang masih muda harus hati-hati kalau berbicara. Nanti orang bisa mengatakan Anda gila. Right? So sometimes, although like you are young enough to enjoy many things, your mind may not incline to it. They will say you are crazy. Right? Ya, terkadang kalau Anda mungkin masih muda begitu, cukup muda untuk menikmati itu, tetapi kalau pikiran Anda tidak menyukainya, maka ini tidak menjadi hal yang menyenangkan begitu, tidak bisa dinikmati. Because I myself had that kind of experience. When I live in Paudoya, many people think I'm crazy, right? Jadi if I go outside Paudoya, I get a lot of money, right? Ya, Sedo sendiri sebenarnya memiliki pengalaman akan hari ini, karena Sedo sendiri kan pergi atau tinggal ke Wihara Pauk ya. Sedo dikatakan sebagai orang gila. Kenapa? Karena kalau Sedo sebenarnya tinggal di luar dari Pauk, Sedo kan bisa saja mengumpulkan banyak sekali uang seperti itu. So mostly the way they compare is a little bit strange, right? They will talk about their car, their monastery, or many things, right? I don't have car, I have my monastery, but not so serious like their monastery. Ya, karena kan kalau berbicara dengan mungkin biku-biku yang di luar dari PAOK, mereka bisa mengatakan atau berbicara mengenai banyak hal yang berbeda begitu, yang aneh. Mereka berbicara mengenai mereka memiliki mobil, wihara mereka yang seperti ini dan itu dan seterusnya. Ya, sekalipun Sedo sendiri, Sedo Koida memiliki wihara, tetapi ya wihara Sedo Koida ini berbeda dengan mereka, tidak sama. Then they may have satellite receiver, very big TV screen. They have many other enjoyable things, very big refrigerator, right? I think many people have been to Mangkuti. I don't have air conditioning in Mangkuti. Ya, jadi terdapat perbedaan antara biku yang tinggal di PAOK atau Sedo Koida sendiri dengan biku-biku yang berada di luar sana. Biku yang di luar sana mereka memiliki TV satelit seperti itu. Mereka juga memiliki banyak hal-hal yang menyenangkan lainnya. Mereka memiliki kulkas dan seterusnya. Bagi Anda yang pernah mampir ke Kuti dari Sedo Koida, Anda tahu bahkan Sedo Koida AC saja tidak punya. Right? So that means the main thing is enjoyable things. We have many enjoyable things.
if they like enjoyable things or we just like enjoyable things, they think we are crazy. We also think they are crazy also, right? Ya, jadi pada intinya di sini adalah hal-hal yang menyenangkan ya, menyenangkan bagi indera mereka, seperti itu maksudnya. Jadi ketika kita menyukai sesuatu tetapi mereka tidak menyukainya, maka ini juga bisa dikatakan kamu gila, seperti itu. Sama saja seperti kita kalau membicarakan mengenai mereka atau melihat mereka, ya mereka itu seperti gila juga. Then I remember one of the Lady Sarah's simile. Lady Sarah talk about enjoyable things. So you may have, where do you throw away your rubbish around Medan? They have a special place, right? You have to throw away rubbish, right? Yes. There are many people, they will call it something useful thing from the rubbish. Right? You also have that kind of people, right? Yes. Ya, Sayadaw akan menjelaskan cerita sehubungan dengan Lady Sayadaw yang di Myanmar mengenai hal-hal yang menyenangkan begitu. Seperti kalau di Medan kan terdapat tempat pembuangan akhir ya, jadi sampah dikumpulkan dari satu kota Medan, dikumpulkan lalu dibuang ke satu tempat. Nah, di tempat itu pun terdapat orang-orang lain yang berusaha mengumpulkan barang-barang yang sekiranya menurut mereka masih ada harganya, masih bernilai. So his simile is like worldly people or Puthujana are like crazy person. Also, Buddha also say Puthujana is a crazy person, right? Then noble person are good person. Ya, perumpamannya adalah umat awam di sini maksudnya adalah putujana, orang yang belum mencapai tingkat kesucian seperti itu adalah seperti orang gila. Seorang Arya itu adalah orang yang baik. Okay, now we are normal people, right? Our minds are normal. We are not crazy, right? That you may throw away many different things into the rubbish bin or trash bin. Then they will throw away somewhere. The crazy man will collect many enjoyable things in the rubbish. Since he was crazy, he can get a lot of enjoyable things. Ya, jadi karena kita kan orang-orang normal ya, orang yang sehat, tidak bukan orang gila begitu. Jadi kita akan membuang sampah ke satu tempat. Nah, tetapi orang gila itu mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Sekalipun kita menganggap sampah yang kita buang itu adalah barang yang tidak berguna, tetapi bagi orang gila, barang yang kita buang itu masih merupakan barang-barang yang menyenangkan buat mereka, barang-barang yang bagus. Similarly, all the enjoyable things of sensual pleasure are rubbish for noble person. Right? So for ordinary people, worldly Puthujana, they think it's enjoyable things. Jadi maknanya adalah seluruh hal yang menyenangkan bagi indera seperti itu adalah sampah bagi orang yang suci. Bagi putujana, seorang yang belum mencapai tingkat kesucian, hal-hal semacam itu, sampah-sampah tersebut adalah hal yang menyenangkan. So, okay, if we summarize my previous topic, right? If we have a lot of enjoyable things, then we have a lot of rubbish. Ya, kalau kita simpulkan, maka kalau Anda menyukai atau memiliki banyak hal-hal yang menyenangkan, berarti Anda menyukai banyak sampah. Right? So, anyway, the main thing is, when we have this Vatu Kama, enjoyable things, Kilesa Kama, attachment to it, we're going to release, we're going to be free. The stronger attachment, we have attachment to enjoyable things, the stronger suffering we'll encounter one day. So, stronger suffering. Ya, kalau disimpulkan di sini adalah terdapat watu kama, hal-hal yang menyenangkan, dan juga jika kita melekat terhadap hal itu, semakin kuat kita melekat, maka akan semakin besar pula penderitaan yang akan kita alami nantinya. Okay, so if we summarize, right? Kamasuvinya Gita means he will overcome enjoyable things and also sensual desire. Ya, kamesu winagidang di sini berarti maknanya dia dapat mengatasi hal-hal atau objek-objek yang menyenangkan dan juga keinginan akan kesenangan indria. Okay, one more thing here. When we talk about Kamasuvinya Gita, Anagami can overcome sensual pleasure, sensual desire. Kalau kita berbicara mengenai kamesu winagidang di sini berarti anagami pun dapat mengatasi kesenangan indria. Now the last one. Ai Jatukapat Saya Buna Reddy, he will not be reborn
in this world, that means he's arhat. Lalu nahi jatu gabaseya punareti, maknanya adalah dia tidak akan terlahir kembali di dunia ini. Berarti dia menjadi seorang arhat. Okay, so here in this stanza it doesn't mention anything about Sakadagami, right? Sotapanna, Anagami, and Arhat. Because Sakadagami does not eradicate any special defilements. Di sini tidak disebutkan mengenai Sotapanna ataupun Sakadagami, karena Sotapanna itu tidak menghapus kekotoran batin apapun. Okay, this is the end of Metta Sutta. So the Buddha gives the instruction to 500 bhikkhus. They go back to previous forests. Then they ready metta to divine beings. Then they also chant as a protections. All the divine beings love them, help them. They can practice peacefully in their wasa. Lalu dilanjutkan mengenai Metta Sutta ini, para bhikkhu tersebut memancarkan metta kepada para dewa. Mereka juga membacakan, melafalkan parita Metta Sutta ini. Oleh karena itu mereka pun memiliki perlindungan dari Metta Sutta ini, dan oleh karena itu para dewa pun mengasihi mereka dan membantu mereka, sehingga mereka dapat berlatih dengan nyaman di wasa tersebut. So at the end of the wasa, all of the bhikkhus can attain arhatship. Dan di akhir dari wasa tersebut, semua bhikkhu yang berada di hutan itu mencapai kesucian arahat. Okay, so if we summarize, right? In this sutta, we have many different parts. The first part is about the quality of meditators. Second part is meditation, metta meditation. The third part is how strong it should be, how strong our metta should be. The last part is about vipassana and path and fruition knowledge. Jadi kalau dijelaskan kembali secara singkat, di dalam Metta Sutta ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah menjelaskan mengenai kualitas dari para meditator. Yang kedua adalah bagian praktek meditasinya sendiri, meta meditasi, meditation. Yang selanjutnya adalah dijelaskan seberapa kuat seharusnya seseorang memancarkan meta. Yang terakhir adalah bagian mempraktikkan vipassana. So we can also understand metta is a protection. We can also understand metta is a meditation. Ya, jadi kita harus memahami bahwa meta bukan hanya sebagai proteksi, juga sebagai latihan meditasi. Okay, so let me, based on metta meditation, we can also continue practicing vipassana systematically. Oleh karena itu, berdasarkan latihan meta, juga kita dapat melanjutkan latihan ke vipassana secara sistematis. Then also until we can attain path and fruition knowledge. Right? Sampai kita bisa mencapai magga dan phala. So may you able to practice the three trainings, and may you all be able to realize the final cessation and not suffering. Sadhu, 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 sadhu. Semoga Anda semua dapat berlatih 3 jenis latihan, dan semoga Anda juga dapat segera mencapai pemadaman akhir dari penderitaan, yaitu nibbana. Sadhu, sadhu. Anumodana Sayadaw for the wonderful Dhamma that already given to us. Sayadaw, do we have to continue to Q&A session? Baiklah para kalyanamita, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, dan bagi penanya yang mendapat kesempatan, mohon untuk mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, saya mau bertanya, jika kalau saat memancarkan metta kepada orang atau manusia pada kasus ini, apakah sharing metta tersebut juga harus membayangkan muka orang yang akan kita sharing metta? Numodami. When radiating metta to a human, should we also visualize the person whom we radiate metta to? Sure, we should visualize, because we have to take living beings as objects. Right? If we can see living beings, it will be more effective. Ya, tentu kita harus memvisualisasikan mereka karena kita mengambil makhluk hidup sebagai objek. Kalau kita bisa melihat mereka, maka akan semakin efektif pula metta yang kita pancarkan.
Wandami, saya Wandami Bante. Saya ingin bertanya tentang Kamesu Winayagedam. Tadi kan diterjemahkan sebagai Kilesa Kama dan Watu Kama. Itu maksudnya apa? Terus Nahi jatuh gabaseyam punaretiti. Kalau nggak salah gaba itu kan menunjuk kepada rahim. Jadi kalau tidak terlahir dalam rahim lagi berarti bisa terlahir sebagai dewa atau hanya atau merujuk kepada pencapaian tingkat kesucian, Bante. Makasih. She's asking again the explanation of Kamesu Winayagedam, Kilesa Kama and Watu Kama. And also another question is about Gabaseyang, Jatu Gabaseya Punareti. Gaba is a womb. So she thinks that if it means womb, if he will not be reborn again, like in the womb, can it also means that a person be born as a Dewa, or maybe it is a kind of attainment? Okay, so here in this case, you cannot come back to mother's womb. This is the main things, right? Okay, mother's womb we can see, right? But just, okay, in this case we can like a general. It will refer to all living beings. That's why he had to translate as a not be reborn, right? He will not be reborn, or he will not be born again. Okay? For our Buddha Kama Kilesa Kama, it will be a little bit long. Ya, jadi saya menjelaskan kembali bahwa makna dari Nahi Jatu Gabaseya Punareti itu adalah seseorang tidak akan kembali lagi ke rahim seorang ibu. Berarti maknanya adalah tidak akan terlahir kembali di kehidupan sebagai makhluk hidup manapun. Atau maknanya tidak akan terlahir kembali, tidak akan dilahirkan kembali. Okay, for our Buddha Kama Kilesa Kama, right? I think somewhat, I don't know who attends this meditation retreat. In year 2018, I have been conducting retreat in this monastery. At the time, my Dhamma talk is about Buddha Vansa. Somewhat meditation may remember. Okay, so when we talk about the Buddha's mindset, let me Buddha recalling 3 similes. Okay, I will say only 1 similes. So, a person will cut the wood from the tree, right? Cut the trees. Actually, tree is already wet. Tree is wet already, right? After that, soak in the water. Then he pull out from the water. Then he make fire. Then water is naturally wet. After that, soak in the water. Then it cannot make fire, right? This is the 1 simile. Ya, mengenai penjelasan Watu Kama dan Kilesa Kama, saya menjawab bahwa di antara Anda mungkin terdapat yogi ya yang waktu tahun 2018 pada saat saya juga menjalankan retreat di sini, mungkin Anda hadir. Pada saat itu saya menjelaskan mengenai Buddha Wangsa, ya, kehidupan Sang Buddha. Sayadaw Kowida mengatakan bahwa pada saat itu Sang Buddha memiliki pikiran, beliau mengingat kembali terdapat sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perumpamaannya adalah terdapat seseorang yang memotong kayu atau pohon. Jadi kayu atau pohon itu kan masih basah kayunya, lalu setelah dipotong direndam ke dalam air. Setelah direndam lalu dia angkat kayunya dari air dan coba untuk menggunakan kayu itu untuk membuat api. Okay, so there are some people like newly cut the wood. Internally is wet already. I mean, there are some people, they have a lot of sensual desire, a lot of defilements. This is it from their side, right? After that, into the water. So into the water means they just look for many desirable objects, external things. So, work together, right? Internally, desire, externally, many desirable objects. If we set fire means if we meditate, we cannot achieve. Right? This is called because of wet in 2 sides.
Jadi makna dari perumpamaan itu adalah seperti halnya seseorang yang memotong kayu yang basah. Ini maknanya kayu yang basah ini berarti orang itu memiliki banyak sekali keinginan akan kenikmatan indria begitu, hal-hal yang menyenangkan bagi indera dia, atau kita bisa katakan kilesa begitu, kotoran batin. Lalu kayu tersebut direndam ke dalam air, berarti maknanya adalah dia mencari lebih banyak kembali hal-hal yang objek-objek yang menyenangkan bagi dirinya. Berarti di sini dia memiliki, dia ini basah dari dua sisi, dari dalam basah, dari luar pun dia basah. Berarti dia memiliki kotoran batin dan juga dia pun mencari kembali hal-hal yang menyenangkan bagi inderanya. Dan pada saat itu dia berusaha menggunakan kayu yang basah tersebut dari dua sisi untuk membuat api. Membuat api di sini maknanya adalah dia berusaha untuk bermeditasi. Maka hasilnya adalah kita tidak dapat menciptakan api dengan kayu yang basah tadi. Dia tidak akan berhasil bermeditasi. Related to your question, okay, sensual desire, inner desire is kilesa karma. All the enjoyable things, external one will be vatu karma. Ya, jadi kalau kita pahami di sini keinginan akan hal-hal sensual, hal-hal yang menyenangkan indria itu disebut sebagai kilesa, kilesa kama, atau penjelasan selanjutnya adalah hal-hal eksternal di luar dari diri kita. Kita mencari atau menyenangi objek-objek yang menyenangkan bagi indera kita. Ini adalah watu kama. Okay. Yeah. So kama here is K-A-M-A. Sure. KMA, sure. Apakah para kalanamita ada yang ingin bertanya? Wandami, saya ada Wandami Bante. Saya ingin bertanya tentang meditasi. Akhir ini saya sering mendengar banyak yogi yang langsung mempraktekkan Vipassana Bhavana. Apakah itu bagus tanpa kita menguasai Samatha Bhavana dengan baik? Gimana efeknya? Terima kasih. Nowadays, there are many people who practice Vipassana before practicing Samatha. He is asking whether it is good and what is the effect of it. Actually, I don't recommend, right? So when you have one habit, it's very difficult to change. So when you are going to do systematic way, you must try to establish concentration first. After that, when you have enough concentration, you can proceed with Vipassana. Okay? For example, there have many questions. How much do we have to practice Samatha? Up to what level do we have to practice Samatha, right? So in this case, we have to understand until we can take asset concentration, we must practice Samatha. Okay? Ya, jawaban dari Sedo adalah Sedo sendiri tidak merekomendasikan hal tersebut, ya. Jadi jika seorang praktisi dia seharusnya mempraktikkan latihan secara sistematis, berarti dia harus berawal dari latihan konsentrasi. Setelah dia memiliki konsentrasi yang cukup, barulah dia memasuki tahapan Vipassana. Lalu pertanyaannya adalah seberapa lama seseorang harus berlatih Samatha, atau sampai tahapan apa dia harus berlatih Samatha, seperti itu. Setidaknya seseorang harus berlatih sampai memiliki mencapai tahapan konsentrasi akses. Actually, I should introduce, right? I should introduce. I don't know where I put this one. Let me check. Okay, wait for a while, right? For about. We call the aura of practice. Okay, well, I should, before I find the file, I should start. Okay, here. You can see, right?
Okay. So that means we have the order of practice. We call systematic practice. Okay, the other order of practice. Jadi yang Anda lihat sekarang adalah tahapan dari latihan ya, secara sistematis. Fortunately, I bring my stick here, right? Okay. So the first one, Sila Visuddhi. Sila Visuddhi is a purification of morality. That means undertaking moral precepts. Tahapan yang pertama adalah Sila Visuddhi, ketika seseorang mempraktikkan moralitas atau menjalankan sila. So that means after that we have to start another one, Chitta Visuddhi, purifications of the mind. In this case, we have to attain up to asset concentration or absorption concentration. Lalu selanjutnya adalah Citta Visuddhi, untuk bisa mencapai pemurnian dari pikiran. Di sini kita harus mencapai konsentrasi akses atau konsentrasi terserap jhana. Okay, now another one is Ditti Visuddhi. Here, Ditti Visuddhi, here I mentioned, this is the purifications of the view, right? Here I mentioned Nama Rupa Brikaha. Nama Rupa Brikaha means discerning Nama and Rupas. Selanjutnya adalah Ditti Visuddhi, pemurnian dari pandangan. Ini berarti seseorang berlatih nama rupa parigaha. Dia mengamati nama dan rupa. Okay, I will not explain all, right? Okay, for example, you can understand. Samatha is a Chitta Visuddhi. Until we can attain asset concentration and absorption concentration, we must do it. If we don't have Chitta Visuddhi, then we cannot proceed Ditti Visuddhi. Ya, tahapan samatha ini merupakan Citta Visuddhi, pemurnian dari pikiran. Jadi seseorang seharusnya dapat mencapai hingga tingkat konsentrasi akses atau konsentrasi terserap ya, jhana. Tanpa memiliki Citta Visuddhi, maka seseorang sebaiknya tidak melanjutkan ke tahapan latihan selanjutnya. So, okay, we should say easy example, right? If you haven't finished primary school, you cannot go to secondary school or middle school. If you haven't finished middle school, you cannot go to high school. Similarly, if you don't have morality, you cannot go to Citta Visuddhi. If you don't have Citta Visuddhi, you cannot go to Ditti Visuddhi. These are systematic trainings. Okay, that is why I don't recommend to practice vipassana easily. Ya, seperti halnya Anda memasuki dunia pendidikan ya, diawali dengan SD, SMP, dan SMA. Tanpa menyelesaikan tingkatan SD, Anda tidak bisa melanjutkan ke SMP. Dan juga tanpa menyelesaikan SMP, Anda tidak bisa memasuki tingkatan SMA. Begitu pula, Anda harus melalui tahapan sila, bermoral terlebih dahulu, baru setelah itu Anda dapat melanjutkan ke tahapan Citta Visuddhi, pemurnian dari pikiran. Dan setelah Anda menyelesaikan Citta Visuddhi, maka Anda dapat berlanjut ke tahapan Ditti Visuddhi, pemurnian dari pandangan. Jadi seperti inilah cara berlatih yang sistematik ya, yang terstruktur. Oleh karena itu, maka Sayadaw tidak menyarankan seseorang itu berlatih secara langsung ke vipassana tanpa melalui tahapan samatha. Okay, if we summarize, right, we have to do 7 purification. Yeah, the first page we have 5, right? Second page we have 2, altogether 7 purifications. Ya, terdapat 7 jenis pemurnian. Di bagian slide yang sebelumnya Anda sudah lihat terdapat 5, yang sekarang Anda lihat terdapat 2 sisanya. So we cannot skip this 7. Right? We cannot jump 1 to 3. Or 3 to 5, we cannot jump, right? We must go 1, 2, 3, 4, up to 7. Ya, jadi inilah cara latihan yang sistematis. Anda tidak boleh meloncat dari satu latihan ke latihan yang lain tanpa melalui tahapan yang seharusnya. Anda dari tahapan 3 tidak bisa langsung meloncat ke 5. Anda harus secara bertahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, huh? Wandami, Sayadaw, Wandami, Bante, saya ingin bertanya tentang meditasi Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Apakah itu kita berfokus pada pengulangan isi parita secara pengulangan isi parita? Mohon Sayadaw jelaskan. Anobodana, jawabannya Sayadaw. So when someone is practicing Buddha Nusati, Dhamma Nusati, and Sangha Nusati, is that person
focusing on the repetition of the parita, the content of the parita, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, and Sangha Nusati. Okay. So in this case, it will be very similar to ultimate reality. Okay, Buddha Nusati, you can visualize Buddha's quality, Buddha's image also, right? You can have Buddha's image as an object, you can also know Buddha's quality. In the case of Dhamma Nusati, you cannot visualize anything, you just know the quality, right? It will be similar to ultimate reality. That's why not that easy to understand, very deep and very profound, very wide actually. Ya. Okay. Dalam Buddha Nusati, Anda bisa membayangkan gambar Buddha atau image Buddha yang Anda sukai, tetapi dalam hal Dhamma Nusati, tidak ada yang dapat Anda visualisasikan. Ya karena ini agak serupa dengan realita hakiki ya. Jadi ini tidak mudah untuk dilakukan, merupakan sesuatu yang dalam atau luas. Okay then. Any other thing? So in Dhamma Nusati, what should that person visualize or have in their mind? Okay. Dhamma Nusati will be a little bit different things, right? So Swakato, oh, very small. Okay, anyway, can see, right? Okay. Now here, right, just Swakato, I just introduced the first one, right? Swakato. Learning Dhamma is also good in the beginning, good in the middle, good in the end. We also have this kind of statement. Because Swakato, right? So in this case, we can say learning Dhamma. Any kind of Dhamma knowledge is also possible. Right? Another thing is practicing Dhamma. So, okay, whenever we talk about Dhamma, we have, okay, Priyati Dhamma. Priyati Dhamma means learning Dhamma. Another is four path knowledge, four fruition knowledge, and Nibbana. So altogether 10 Dhammas. So four path knowledge, four fruition knowledge, Nibbana, right? They are called 9. 9 supramundane Dhamma, 1 Vadali Dhamma. Vadali Dhamma means learning Dhamma. So you can pay attention to anything. Learning Dhamma or the Dhamma you experience. Ya, dalam Swakato Anda dapat lihat sendiri ya. Berarti maknanya adalah mempelajari Dhamma yang baik itu di awal, di tengah ataupun di akhir. Jadi pengetahuan apapun itu mungkin untuk dipraktekkan ya, atau untuk dipraktekkan di dalam Dhamma Nusati ini. Jadi dalam mempraktekkan Dhamma itu terdapat beberapa jenis ya. Yang pertama adalah Pariyati Dhamma, dan juga selanjutnya adalah 4 pencapaian Magga, 4 pencapaian buah, dan juga Nibbana. Jadi, Okay, I should go practical way, right? I think many people have known this Sabba Babasa Akarana Kusala Subha Sambara Sajida Briyodhabana, right? You know already, right? Okay. You can see second passage. Right? Even a stanza given by the Buddha is good in the very beginning with the first sentence. Sabba Babasa Akarana, good in the very beginning. Okay? Good in the middle with the second and the third sentence. Kusala Subha Sambara Sajina Briyodhabana, 2 sentences. Good in the end, Edam Buddhana Sasana. Okay? So you can also pay attention to that kind of things. You can also do recollection. ya, jadi kalau kita berusaha untuk mempraktikkan Dhamma Nusati ya, di bait yang kedua itu Anda dapat baca bahkan sebuah bait yang diberikan oleh Sang Buddha yang baik itu di awal dengan kalimat pertamanya yaitu Sabba Papasa Akaranang, lalu baik di tengah yaitu Kusalasa Upasampada, dan juga baik di akhir Etang Buddhana Sasanang. Nah, dengan Anda memahami hal ini, Anda dapat berusaha memperhatikan hal ini di dalam praktek latihan Anda dapat mengingat-ingat, merenungkan, merenungkan kalimat yang Sang Buddha ucapkan seperti ini sebagai Dhamma Nusati.
Okay, so it depends on what you have learned. You may have known many stanza, right? You can do, okay, this is the first stanza. Actually, we also have many other things like here. This is a Sutta, Vinaya, and many other things, really. It will be very wise. Ya, jadi tergantung seberapa luas Anda sudah mempelajari, maka Anda bisa mengambil misalkan bait kata-kata yang Sang Buddha sudah berikan seperti itu, baik di Sutta atau di Vinaya dan seterusnya. Right? So every single passage, here you can see every single passage, there's a formula of recollection Buddha's quality. Only one, right? Swakhato. Now you finish actually here. Swakhato. Sorry. Swakhato here again, right? This is the end of Swakhato. Ya, jadi Anda dapat mempergunakan ya, seperti yang Anda baca juga sekarang mengenai moralitas, Anda bisa pergunakan moralitas yang baik di awal, konsentrasi yang baik di tengah, dan juga kebijaksanaan yang baik di akhir. Anda bisa menggunakan hal ini untuk latihan Dhammanusati Anda. Okay, so that means it will be very wide, right? That's why you can pay attention to anything. For example, you are practicing concentration, you can also recall concentration as a Dhamma. If you are practicing Vipassana, Vipassana also can be Dhamma, right? You can recall it, any of quality, okay? Ya, jadi tergantung dari apa yang Anda sudah pelajari. Kalau Anda sedang berpraktek konsentrasi, maka Anda dapat merenungkan konsentrasi sebagai Dhamma. Ini juga boleh. Oh, now you finish here also. Right? Swakhato, now you finish. Actually, a few more. Swakhato. Right? Now you finish. Yeah. Swakhato. Right? Many actually, that's why. There are many ways to recall it, right? It will be endless also. Right? Ya, jadi terdapat banyak sekali cara untuk bisa mempraktikkan ya Dhammanusati untuk merenungkan Dhamma begitu. Dan ini hanya satu kualitas saja, Swakhato saja. Masih ada banyak lagi setelah ini. Okay, then. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Semalam kan Sayadaw menjelaskan memancarkan meta berdasarkan kelompok. Bagaimana caranya? Apakah kita membayangkan atau bagaimana? Dan apakah kita boleh memancarkan meta hanya untuk satu kelompok saja dan berulang-ulang? Terima kasih, Sayadaw. Yesterday, Sayadaw explained about radiating metta in a group. She is asking how to visualize that metta object in a group, and also what if a person radiating metta only to one group repeatedly, continuously. Okay, so that means Metta Sutta is not for beginner actually, right? You can also imagine all the things are very difficult, not for beginners. For practical practitioners, I don't recommend this way. Right? Not that easy for the beginners, right? So as a beginner, if you are going to start Metta Bhavana, you have to start with yourself, visualize your own things, your own face, your own body, then wishing yourself to be free from danger, you can radiate. After that, you can go to respected one or your own sex, then you may have your beloved one, dear one. After that, indifferent one. Then indifferent one means neither enemies nor beloved one, right? The neutral one. So after that, we can go to enemies. If we can do again and again, we can break down the barriers between we ourselves, our beloved one or respected one, and indifferent ones and enemies. No more boundary. Then we can love all the living beings equally. Then we can go to Sabbe Satta, all living beings, trying to visualize. Okay? This way we have to train. If we follow Metta Sutta way, not that easy. But this is not for beginners.
Ya, saya udah bilang Metta Sutta ini sebenarnya bukan untuk pemula ya. Jadi tidak dianjurkan untuk orang yang masih awal-awal bermeditasi. Tetapi jika Anda ingin berlatih metta, maka pertama-tama Anda harus memancarkan metta kepada diri sendiri. Anda bisa membayangkan wajah Anda, tubuh Anda, dan mengharapkan semoga saya terbebas dari bahaya dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda lanjut untuk memancarkan metta kepada orang yang Anda hormati. Setelah itu Anda lanjut memancarkan metta kepada orang yang Anda kasihi. Lalu setelah itu Anda lanjut memancarkan metta kepada orang yang netral. Netral berarti Anda tidak memusuhi dia, juga Anda juga tidak mengasihi dia begitu. Jadi orang yang biasa saja. Lalu setelah itu baru Anda lanjut memancarkan metta kepada musuh Anda, orang yang tidak Anda sukai. Seperti itu. Jadi Anda lakukan hal ini secara terus-menerus sampai Anda mampu menghancurkan ya batasan. Jadi tidak ada batasan cinta kasih baik kepada diri Anda ataupun kepada semua orang. Begitu tanpa batas, secara seimbang Anda memiliki metta kepada semua makhluk. Nah, jadi kalau Anda mampu melakukan ini, Anda bisa memancarkan metta kepada seluruh makhluk, kepada Sabe Sata. Anda bisa memvisualisasikan seluruh makhluk dan Anda pancarkan metta kepada semuanya. Anda bisa memancarkan metta dengan cara seperti demikian. Tetapi kalau Anda mau mengikuti berdasarkan Metta Sutta ini tidaklah mudah bagi seorang pemula. Okay, now one more question. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, maaf. Saya ingin menanyakan tentang kalimat Brahma Metta Wihara Mida Mahu. Mida Mahu itu maksudnya kita mengembangkan Brahma Wihara itu tanpa lelah, karena di beberapa parita itu diterjemahkan mengembangkan Brahma Wihara tanpa lelah dan malas gitu. Tapi tadi Sayadaw mengatakan mengembangkan Brahma Wihara sampai rasa ngantuk atau lelahnya hilang atau malasnya hilang gitu. Maksudnya gimana? Bisa dijelaskan lebih lanjut? She has a confusion because she ever read somewhere it was Brahma Metang Wihara Midamahu was translated as developing Brahma Wihara without laziness, like that. Like that, not as Sayadaw explained that we radiate metta until the laziness disappear, until we could overcome the laziness. Not laziness, tina metta actually, right? Metta, right? Okay, so we can until we overcome tina metta. Then okay, what about metta? Okay, we can say like drowsiness, right? Not laziness, drowsiness. Until we are drowsy, we can radiate metta. This is one explanation. Until we fall asleep, we can radiate metta if we say, right? Another way. This is the one statement. Another one is until we can overcome drowsiness, laziness, sluggishness, tiredness, right? We can overcome, we can radiate metta. Okay? So there are two ways. So two ways. Jadi memang terdapat dua makna untuk memahami ini. Jadi kedua yang sudah diketahui itu tidak salah. Baik bermakna kita harus memancarkan metta sampai kita mengantuk atau sampai kita tertidur. Begitu, atau kita memancarkan metta sampai kita mampu mengatasi atau rasa ngantuk, mengatasi lelah, mengatasi kelambanan begitu. Kita itu pun benar. Wandami Sayadaw, the time already past 9 p.m. Should we end the Q&A session? Okay. Okay, so we are sharing merit, right? Sayadaw, after this we will do the Sanggadana session. Okay, okay. Sayadaw, may I sharing my gratitudes as representative of all the lay Buddhists in the Dhamma Hall. Sayadaw, thank you for coming to Dhammadayada Monastery and taught us the Dhamma of Metta Sutta. Bante, thank you for translated the Dhamma Desana until all of us can fully understood the Dhamma.
May the Dhamma can lead us to attain the Nibbana. Sadhu, Sadhu, sadhu. Saya after this we will do the Sanggadana session. Okay. Dibuka. Iya. Siapa yang mau Oke, dana? kita mulai dengan perwakilan dari Yogi untuk mempersembahkan Sanggadana. Sama-sama. Semua yogi maju ya. Nanti pegang-pegang pundak. Yang umat juga boleh silakan ya sama-sama ya. Ayo maju kita semua. Maju ya. Indra nanti kalau udah ada aba-aba baru kasih Indra. Bentar Indra, bentar ya. Nunggu aba-aba ya Indra ya. Yang yogi maju, yang umat juga mau boleh maju. Umat juga boleh maju ya. Iya, pegang pundak. Ya, dana bersama ya. Fotonya mana? Tukang foto mana? Eri. Oh, udah ya? Oh, udah ada tukang foto ya? Oke. Udah? Oke. Ya, silakan Indra. Nibbana sadu. Nibbana sa pacayo hotu. Sadu. Bukan saya lay dulu. Oke. Yang bawa patah. Bukan saya lay dulu. Saya lay sih, Ma. Para Kalyanamita, kita berikan kesempatan kepada para sayalai terlebih dahulu ya untuk memberikan Sanggadana kepada para biku sangga. Kepada para sayalai dipersilakan. Nah, sekarang untuk para yogi dari barisan pertama dimulai dari laki-laki dulu, lanjut ke bagian yogi perempuan. Silakan yang ingin melakukan Sanggadana dari baris pertama. Ayo dari yogi laki-laki terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan yogi perempuan di baris pertama. Namaskaranya cukup 1 kali saja ya. Oke, yogi perempuan lanjut aja, langsung dilanjut. Yang ingin melakukan Sanggadana kepada Bante, lanjut baris kedua. Karena ini Sanggadana, jadi semua Bante boleh terima ya. Tidak jadi usah harus... pilih-pilih Bante ya. Dipersilakan yang ingin melakukan Sanggadana, lanjut terus. Namaskaranya cukup 1 kali saja.
Oke, dilanjutkan. Ayo silakan baris selanjutnya yang ingin melakukan sanggadana, umat juga diperbolehkan ya. Oke, lanjut. Apabila ada yang berdana obat-obatan, mohon diserahkan kepada kapia, karena dana akan diterima oleh kapia. Tidak boleh menyerahkan dana dalam bentuk angpau. Jika ingin berdana uang, akan diberikan dalam bentuk rekwisit kepada para biku sangga. Dan tidak diperkenankan berdana makanan karena telah lewat waktu makan bagi para anggota sangga. Oke, silakan Yogi. Ambil bunga. Ayo silakan dilanjutkan. Bagi umat yang ingin melakukan sanggadana, silahkan langsung maju dan Baris ketiga, silakan. Cicilina Naga boleh maju. Baris ketiga. Silakan Cicilina Naga. Cilinda juga boleh, silakan maju Cilinda. Ya silakan. Yang ada membawa dana untuk para bante silakan maju saja. Namaskaranya cukup 1 kali. Panitia belakangan aja ya. Bagi panitia yang ingin melakukan sanggadana nanti ya, kita setelah para umat selesai melakukan sanggadana dulu baru kita nanti. Agar tidak berdesakan di depan. Para kalinamita untuk berdana kepada sangga tidak perlu kepada satu bante saja ya, bisa kepada bante manapun agar mempercepat prosesnya. Semua bante itu sama ya, jadi ya semua sama. Silakan. Kita melakukan sanggadana kepada para sangga. Jadi kepada bante manapun itu sama. Masih ada yang belum berdana, dipersilakan. Bagi yang tidak membawa barang, boleh berdana dengan menggunakan bunga yang telah disediakan oleh panitia. Oke. Bagi panitia yang ingin melakukan sanggadana juga dipersilahkan.
Oke, panitia yang belum boleh silakan. Apakah semua sudah? Wandami Sayadaw, before the Okasa, we would like to invite Sayadaw to give us the 5 precepts. Still have Pugalika Dana. Oh, Wandami Sayadaw, we will do the Pugalika Dana. Sucin. Bagi perwakilan panitia dan yayasan dari Wihara Dhamma Dayada dimohon untuk maju ke depan untuk menyerahkan Pugalika Dana kepada Sangga. Kepada Ko Anton, mohon untuk mewakili dari Yayasan Dhamma Dayada. Untuk dana Pugalika yang selanjutnya kepada semua umat diminta untuk maju ke depan juga bersama-sama untuk diserahkan kepada Sangga sebagai Pugalika dan Pugalika. Oh ya. Oke. Ayo para Kalyanamita semuanya maju ke depan. Baiklah, sesi Sanggadana telah selesai kita lakukan. Semua umat diminta duduk dengan sikap bernamaskara. Kita akan melakukan pengambilan 5 sila. Wandami Sayadaw, before the Okasa, we would like to invite Sayadaw to give us the 5 precepts. Okay. Aham Bande, Tisaranena Saha, Pancha Silang, Dhammam Yajami,
Anugaham Katawa Silam Deta Me Bande Dutiyambi Aham Bande Tisaranena Saha Banja Silam Dhammam Yajami Anugaham Katawa Silam Deta Me Bande Tatiyambi Aham Bande Tisaranena Saha Banja Silam Dhammam Yajami Anugaham Katawa Silam Deta Me Bande Yamham Vadami Damvadeta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami, Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Sarana Gamanam Paribonam Banadi Bada Veramani Sikkhavadam Samadhiyami. Adina Dana Veramani Sikkhavadam Samadhiyami. Kamesu Michachara Veramani Sikkhavadam Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhavadam Samadhiyami. Sura Meraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhavadam Samadhiyami. Tisarane Nasa Panjani Chakru Dhamma Silam Sadhukam Katawa Pamadena Sampadita. Marilah kita membacakan Okasa.
Okasa wandami bante. Sadhu, sadhu, sukhi hotu, nibbana sabbatya hotu. Maya katang punyang samina anumoditabang. Sadhu, sadhu, numodami. Samina katang punyang nayang databang. Sadhu, numoditabang. Sadhu, sadhu, anumodami. Okasa dwaratayena katang sabang acayang kamatame bante. Kamami kamidabang. Sadhu okasa kamami bante. Sadhu, sadhu, sukhi hotu, nibbana sabbatya hotu. Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to sharing merit. Okay. Etavadaja amehi. Sambadam punya sambadam. Sabbe dewa numodandu. Sabbe Buddha numodandu. Sabbe Saddha numodandu. Sabba Sampati Siddhya. Idame Nyatinam Hotu. Sukhita Hondu Nyatayo. Idame Nyatinam Hotu. Sukhita Hondu Nyatayo. Idame Nyatinam Hotu. Sukhita Hondu Nyatayo. Idame Bunyam. Asawakaya. Wahang Hotu. Idame Bunyam. Nibbanasa Bhajayo Hotu Mama Bunya Bhagam Sabba Sadanam Bhajemi Te Sabbe Me Samam Bunya Bhagam Lavantu. Sadhu, sadhu, sadhu.